Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan, Prodi Serdar Tasik 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Masyarakat. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. 1. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya, kita mengetahui bahwa jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam berkelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenal asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut. Juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. Walaupun demikian, masih ada suatu asasi yang sangat mendasar antara kehidupan. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi saat ini berjumlah dari 3 miliar. Ciri-ciri ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa ciri khas lain yang berbeda-beda. Namun, seperti yang kita sebut tadi, beragam ciri ras itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Orang Indonesia misalnya yang memiliki ciri-ciri ras Mongoloid Melayu, orang Indonesia pribumi, tidak begitu berbeda dalam hal adat tingkah lakunya jika dibandingkan dengan orang Indonesia yang mempunyai ciri ras Mongoloid Cina Selatan. Unsur-unsur masyarakat. 1. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta. Berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul dengan istilah ilmiah. Saling berinteraksi. Negara modern misalnya merupakan sesuatu kesatuan manusia berbagai macam prasarana yang memungkinkan pada berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang sangat tinggi. 2. Kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang berwujud karena adanya suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikarenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan dengan suatu maksud praktis tertentu. 3. Golongan sosial. Dalam masyarakat Indonesia misalnya ada konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri, yaitu sifat muda. Namun, selain ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh idealisme. 4. Kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok dan grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. 5. Beragam kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluan atas fungsinya. Dengan demikian, ada perkumpulan-perkumpulan yang gunanya keperluan untuk mencari nafkah. 6. Ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas yang menekankan pada aspek lokasi, hidup, dan wilayah, dan konsep kelompok yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan dari suatu kesatuan manusia. 7. Interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam hal menganalisis pola interaksi antara individu-individu lain, masyarakat kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak antara individu juga tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya berhadapan muka. Itulah hasil makalah saya tadi, dan saya menarik kesimpulan, yaitu masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem seni tertutup atau seni atau bukan, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang bermasyarakat berada dalam kelompok tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk hidup bergabung dengan orang lain.
Terima kasih. Saya Indra Gunawan, mohon maaf atas kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.